Eta tinggal eta, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Dedi Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah bisa berubah dan sudah bisa merubah pola pikir teman-teman. Yang tadinya mungkin sedikit masih kacau, sekarang sudah bisa berpikir secara fokus, realistis, dan lain sebagainya. Teman-teman yang mau sharing dengan saya di WA saya mangga, ujungnya 411, dan yang mau telepon ada di kartu A saya yaitu 2727. Oke teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan di subscribe dulu. Kita hitamkan tombol yang merahnya ya, kemudian di share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan juga untuk mungkin sebagian ada orang yang membutuhkan video ini. Teman-teman, hari ini saya kegiatannya di sekolah hari Minggu ya. Jadi ada kegiatan namanya Haflatul Wada di sekolah saya. Nah, hari ini merupakan hari yang luar biasa. Jadi saya akan sedikit memberikan suasana santai kepada teman-teman. Jadi jangan jangan terburu-buru gitu kan. Ini sekedar motivasi saja untuk teman-teman. Dalam anxiety ya, sebetulnya mah kalau kita mau menerapkan sistem tidak buru-buru ingin sembuh ya, insya Allah sedikit-sedikit kesembuhan itu akan didapat oleh teman-teman sendiri. Kadang-kadang ya, saya pun merasakan ketika saya dulu masih terkena anxiety dan GERD itu, inginnya itu cepat sembuh, inginnya itu cepat stabil, kemudian inginnya itu ingin sama dengan orang lain gitu kan. Kadang melihat orang yang makan mie gitu kan, makan yang pedas, kemudian makan enak gitu kan, kita cemburu gitu kan, ataupun kita iri gitu kan terhadap mereka. Nah, akhirnya apa yang dipikirkan adalah kita ingin sembuh dan ingin cepat sembuh. Nah, anxiety itu bukan penyakit koreng ataupun bukan penyakit bisul yang bisa disembuhkan dalam jangka waktu 2 minggu atau 3 minggu gitu kan. Anxiety itu adalah penyakit mental yang betul-betul butuh proses untuk penyembuhannya gitu kan. Yang terendah sendiri ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 3 bulan ada gitu kan. Tapi itu tergantung kembali kepada orangnya gitu kan. Saya sendiri untuk menyembuhkan anxiety itu sekitar 1 tahun ya, untuk lepas dari semua itu gitu. Nah, jadi rasa ingin sembuh itu, ingin cepat sembuh, ingin buru-buru sembuh itu sebaiknya dihilangkan dulu untuk para penderita anxiety ataupun penyakit GERD. Karena apa? Justru yang terjadi itu teman-teman bukan sembuhnya, melainkan tekanan yang ada di dalam pikiran kita. Tekanannya apa? Dalam bentuk apa? Jadi kita itu dipacu berpikir terus bagaimana mencari obat, bagaimana mencari kesembuhan, di mana yang untuk menyembuhkan, siapa yang menyembuhkan. Jangankan obat yang 500.000 kalau sudah seperti itu, yang 2 juta pun dibeli. Nah, dari sini kompleksitasnya terjadi teman-teman. Satu sisi kita ingin sembuh, satu sisi pikiran kita masih tetap berpikir. Akhirnya yang terjadi adalah penyemprotan kembali asam lambung yang ada di dalam perut kita, menyebabkan sensasi lagi, menyebabkan sesuatu terjadi lagi sama tubuh kita. Sebaiknya menurut saya pribadi teman-teman mengalir apa adanya, berjalan seiringnya waktu. Kita ikhtiar emang jangan terputus, berdoa juga jangan dihentikan, tapi rasa ingin sembuh itu dikurangi dulu. Jadi apa ya, oh kok kapan ya saya sembuh gitu kan, kok saya masih seperti ini, sedangkan yang baru 6 bulan, yang baru 1 bulan atau 3 bulan udah sembuh. Ya mungkin gitu kan, pola pikir mereka itu jauh lebih standar untuk memikirkan kesembuhan itu. Jadi ketika mereka sakit GERD gitu kan, dibawa ke dokter ataupun dibawa ke spesialis dalam, mereka mau mengobati tanpa mereka memikirkan sesuatu yang ingin secepatnya menyembuhkan. Nah, jadi sebetulnya mah saya kenapa sampai lama? Ya itu tadi teman-teman. Jadi saya itu berpikir tentang kapan saya sembuh gitu kan, kapan saya selesai dengan asam lambung ini. Akhirnya saya masih tetap begini.
itu mungkin yang menjerumuskan saya. Akhirnya apa? Otak kita bekerja, saraf otonom kita pun kena, gitu kan? Saraf otonom kita dibawa jauh berjalan-jalan oleh anxiety itu. Yang ada adalah kita itu terlalu gerasa-gerusu untuk mencari kesembuhan kita. Sebaiknya mulai dari sekarang ya, kalau misalkan teman-teman belum ada menemukan sesuatu yang cocok untuk teman-teman, berjalan aja tanpa harus terlalu dipikirkan oleh teman-teman. Takutnya gitu kan, takutnya ketika kita banyak pikiran, banyak sesuatu yang dipikirkan, bukan kedamaian ataupun bukan sensasi yang hilang, melainkan tekanan yang lebih dalam lagi kepada kita, menyebabkan ya udah saya sebutkan tadi, asam lambung kita kembali nyemprot lagi, asam lambung kita kembali ada lagi, sehingga kita tidak bisa memakan pantangan gitu kan. Nah jadi rasa ingin sembuh itu sebetulnya hindari dulu lah gitu kan, jauhi dulu, kemudian kita normalkan saja dulu. Kita berpikir oh kita juga normal dengan orang lain. Ibarat kita sariawan, teman-teman tahu kan sariawan itu muncul kadang kita kalau sudah musimnya gitu kan, ada musim sariawan, dia tidak diundang datang ke kita, nggak salah makan pun datang. Ada orang yang sariawan di sini tetap makan pedas, tetap makan ini, tetap makan itu. Tidak diobatin sembuh tidak? Ya sembuh pada waktunya. Apakah mereka berpikir ingin cepat sembuh? Tidak. Nah, berhubung kita itu yang dari asam lambung itu punya anxiety, gitu kan? Makanya selalu memikirkan tentang kesembuhan. Ya mereka berpikir kapan saya sembuh gitu kan? Dari mana saya sembuhnya? Siapa yang bisa menyembuhkan? Jadi pikiran-pikiran itu di stop dulu. Ya dari sekarang stop dulu, jauhi dulu. Kita ikhtiar yang sedang kita laksanakan itu tetap dijalankan. Ya berdoa tetap jangan lupa ya teman-teman. Itu saja ya teman-teman, mungkin tidak panjang lebar, hanya beberapa menit saja, tetapi mudah-mudahan ini menjadikan suatu motivasi buat teman-teman dan membuat teman-teman untuk lebih tenang dalam menghadapi situasi yang namanya 1000 sensasi yang ada di dalam tubuh teman-teman. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, penderita asam lambung, GERD dan anxiety dari Sehundi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.